Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tati Mulyati Rahdiana, dari SMA Negeri 1 Maja. Kali ini saya akan menyampaikan materi kimia unsur dengan topik gas mulia. Ini dikhususkan untuk siswa kelas 12 IPA pada semester ganjil. Baik, apa itu gas mulia? Gas mulia merupakan kelompok unsur-unsur golongan 8A pada tabel periodik unsur. Unsur gas mulia merupakan unsur-unsur yang paling stabil. Unsur gas mulia terdiri atas helium dengan lambang unsurnya He, kemudian neon Ne, argon Ar, kripton Kr, xenon Xe, dan radon Rn. Unsur-unsur golongan 8A ini disebut sebagai unsur gas mulia karena unsur-unsur ini pada keadaan normal berwujud gas dan sifatnya sangat stabil. Unsur-unsur gas mulia tidak dapat dijumpai di alam dalam bentuk senyawa. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron stabil dengan kondisi elektron valensinya telah penuh, memenuhi oktet 8 kecuali helium, memenuhi kaidah duplet yaitu 2. Susunan elektron stabil yang dimiliki unsur-unsur gas mulia menyebabkan tingginya energi ionisasi. Dua hal itulah yang menyebabkan kereaktifan unsur gas mulia sangat rendah, sehingga unsur gas mulia sukar bergabung dengan unsur-unsur lain. Komposisi gas yang ada di atmosfer, gas pada atmosfer tersusun oleh beberapa komposisi. Di antaranya ada unsur gas mulia, yaitu helium, neon, argon, kripton, dan xenon. Komposisi yang lainnya yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, ozon, metana, dan hidrogen. Gambaran umum untuk gas mulia merupakan unsur monoatomik, elektron valensinya penuh, jari-jari atom yang paling kecil dibandingkan dengan unsur lain dalam periodik unsur, kemudian gaya antar molekul yang terjadi hanya gaya dispersi, titik leleh dan titik didih makin bertambah dengan bertambahnya massa molar. Gas mulia dengan jari-jari yang besar, Xe dan Rn dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti fluorin dan oksigen. Baik, saya lanjutkan. Gas mulia memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Oleh karena itu, di alam gas mulia berwujud gas. Gas mulia tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Kereaktifan akan bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. Golongan ini sudah memenuhi aturan oktet dan duplet untuk helium 2 elektron terluar, sedangkan oktet 8 elektron terluar untuk unsur selain helium dan gas mulia. Kestabilannya sangat tinggi, dicerminkan oleh energi ionisasi yang sangat besar dan afinitas elektron sangat kecil. Titik didih dan titik beku gas mulia meningkat dari atas ke bawah, dicerminkan oleh gaya London yang lemah. Meskipun tabung gas mulia, radon bersifat tidak stabil karena radioaktif. Radon didapatkan dari peluruhan garam radium dan akan meluru membentuk isotop timbal yang stabil, yaitu Pp206. Aktivitas radioaktif radon disebabkan karena radon lain dari inti-inti yang berat. Saya lanjutkan. Ini adalah data umum sifat dari gas mulia. Ada nomor atom, konfigurasi elektron, titik cair, titik didih, kerapatan, energi pengion, jari-jari atom, dan keelektronegatifan. Lalu warna lampu gas mulia. Jika gas mulia diberikan loncatan listrik dalam keadaan vakum, maka akan terbentuk warna. Lampu helium berwarna kuning terang, neon berwarna merah, dan seterusnya. Lanjut. Senyawa gas mulia, konfigurasi elektron gas mulia, selalu berakhir Ns2-Np6, kecuali helium berakhiran Ns2. Senyawa gas mulia paling sering digunakan untuk lampu pada fotografi. Kereaktifan gas mulia bertambah sering dengan bertambahnya jari-jari atom. Senyawa gas mulia tidak ada di alam, yang ada adalah senyawa buatan. Senyawa gas mulia terbanyak adalah senyawa xenon yang dibuat dengan penyinaran. Selanjutnya, jika campuran gas xenon dan gas fluorin berlebih dipanaskan pada suhu 400 derajat Celcius pada tekanan atmosfer selama 1 jam, maka akan terjadi reaksi berikut ini. Kita lanjutkan. Udara mengandung 0,00524% dan seterusnya. Ini merupakan sumber utama gas mulia adalah udara, kecuali helium. Helium selain dari udara juga terdapat sebagai gas bumi tertentu. Gas ini banyak terdapat di Amerika Serikat bagian barat, sekitar 8% dari alam seluruhnya. Helium diakumulasi sebagai hasil emisi partikel alfa oleh unsur-unsur radioaktif yang ada di kulit bumi. Walaupun di bumi helium relatif sedikit,
tetapi kelimpahannya di jagat raya menempati urutan kedua terbanyak setelah hidrogen. Kemudian ini adalah reaksi-reaksi dari mulai AR, KR, xenon, dan Rn. Berikutnya, kegunaan gas mulia, helium. Helium dapat mencegah masalah jika penyelam muncul di permukaan terlalu cepat. Helium juga dapat digunakan sebagai pengisi badon Jevely. Helium digunakan untuk mengganti H2 sebagai campuran gas heliox dalam tabung oksigen pada penyelam karena selain ringan dan tidak reaktif, larutannya dalam jaringan tubuh kecil dibandingkan nitrogen. Kemudian, kegunaan gas mulia neon, diantaranya neon digunakan sebagai reklame dan lampu di landasan pesawat terbang. Lalu argon, diantaranya argon digunakan pada bola lampu menggantikan oksigen karena sifatnya tidak reaktif sehingga filamen tidak mudah putus. Selanjutnya, kripton. Mohon maaf, xenon terlebih dahulu. Xenon digunakan diantaranya untuk lampu blis dan tabung vakum. Dalam tabung vakum, xenon menghasilkan cahaya putih yang sangat terang. Lalu kripton digunakan lampu di landasan pesawat berwarna putih kebiruan. Kemudian mercusuar, lampu fotografi berkecepatan tinggi, fluoresensi, dan laser memberi warna retina mata. Selanjutnya, radon. Radon digunakan dalam terapi kanker yang bersifat radioaktif, namun dikonsumsi secara berlebih justru dapat menyebabkan kanker. Sebagai sifat fisika dan sifat kimia, sebagai sifat fisikanya diantaranya adalah kayak interatomik lemah, titik radon titik tinggi, radon tidak memiliki isotop stabil, dan seterusnya. Kemudian sifat kimia, kereaktifannya rendah, tidak cenderung melepas atau menyerap elektron, jari-jari atom berpengaruh pada kereaktifan gas, dan seterusnya. Pembuatan gas mulia diperoleh dengan cara penyulingan bertingkat udara cair dengan cara sebagai berikut. Udara dicairkan melalui pendinginan dengan tekanan yang besar, yaitu sampai suhu di bawah titik didihnya. Kemudian, selain itu, suhu dinaikkan perlahan sehingga gas akan menyuling kembali pada titik didihnya. Dengan cara ini, gas-gas di udara dapat dipisahkan satu persatu, kecuali radon, karena radon diperoleh dari hasil peluruhan. Gas argon dapat memanaskan campuran udara dengan kalsium karbida. Pada pemanasan ini, gas nitrogen dan oksigen di udara berikatan dengan CaC2 sehingga gas argonnya tertinggal. Demikian materi gas mulia saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.